Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. Ya, saya belum membuat video lagi. Dan kali ini insya Allah saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan gitu ya kepada saya ketika kemarin melaksanakan ya live IG dengan Mas Wira gitu ya dalam kegiatan ngobrol Quran ya. Ada banyak pertanyaan yang belum saya tanggap. Insya Allah di sini saya akan coba menjawabnya satu-satu gitu ya. Baik, langsung saja mungkin kita coba mulai dari yang pertama ya. Ini ada pertanyaan, ya, kenapa ya suka males murojaah padahal hafalan banyak? Kalau ditanya seperti ini ya, kenapa bisa males? Tentunya ini akan saya kembalikan kepada diri masing-masing gitu ya. Kenapa bisa timbul malas? Tapi sebelumnya, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin ya di live, kalau bicara malas tentunya itu merupakan bagian dari kehidupan kita gitu ya, yang nggak akan pernah hilang. Artinya jangan minder dulu, jangan negatif thinking dulu, karena semua orang ya bisa terkena malas gitu ya. Namun ada persepsi yang salah gitu ketika memulai menghafal Quran. Mungkin ya, jadi hafalan itu hanya dijadikan seperti beban gitu ya, bukan hal yang memang dijadikan keseharian atau kebiasaan gitu ya. Sehingga ketika lagi lelah gitu ya, lagi banyak kegiatan ya, maka tidak akan diprioritaskan ya, Al-Quran tidak akan menjadi hal yang diprioritaskan. Artinya ya sudah ditinggal gitu ya dengan alasan-alasan lain gitu, sehingga akhirnya lama kelamaan menimbulkan rasa malas gitu ya. Jadi dan hafalan itu bisa dibilang hafalan karena ya dia dihafal, dan artinya kalau sudah hafal ya dia teringat gitu ya, di otak gitu ya. Jadi kalau bilang hafalan banyak tapi malas, itu berarti hafalannya nggak banyak ya, karena yang nggak ngulang murojaah ya, dan otomatis juga hafalannya jadi nggak lancar ya. Hafalan yang bagus, hafalan yang dianggap hafalan ya yang lancar gitu ya. Nah, jangan kita mengklaim hafalan yang belum bagus betul gitu ya, tapi usahakan agar selalu lancar. Itu mungkin kurang lebih itu yang pertama. Mungkin yang kedua, Bang, gimana sih biar bisa nangis pas ngaji? Aneh seneng banget ngaji, tapi kok susah banget buat nangis gitu. Jadi kalau untuk perihal nangis ini dalam tilawah, para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan hal yang mustahab ya, atau dianjurkan ya, sunnah. Jadi di dalam hadis ya, riwayat Ibnu Majah, seingat saya, tolong koreksi kalau salah, bahwasanya Rasul mengatakan inti dari hadis itu adalah kita harus menangis ketika mengaji gitu ya. Kalau nggak bisa nangis ya kita coba untuk dibuat supaya menangis. Nah, menangis itu menurut Ibnu Abbas tidak selalu kadang kita nggak bisa untuk mengeluarkan air mata langsung, tapi kita usahakan supaya hati kita ini ikut menangis. Artinya kita mentadabburi ayat Quran sehingga teresap ke dalam hati kita, dan hati kita merasakan ketenangan gitu ya, dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman diusahakan untuk lebih tadabbur ya, lebih menghayati dalam membaca Al-Qur'an, sehingga nanti manfaat yang didapatkan juga banyak gitu ya, dari maknanya gitu ya, dari pengamalannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, Ustadz, cara murojaah yang ampuh dong. Cara murojaah yang ampuh. Jadi kalau bicara cara murojaah, tentunya setiap orang punya karakter masing-masing ya, yang berbeda.
bagaimana ia bisa meroja dengan baik setiap harinya. Ya. Dan sebagaimana yang saya jelaskan juga kemarin bahwa karakter dalam menghafal ataupun murojaah itu terbangun ketika memang kita sudah berjalan, hafalannya sudah berjalan, artinya dalam proses menghafal ya, dan juga dalam proses terus mengulang hafalan. Nah, semakin sering kita melanjutkan hafalan gitu ya, dan juga mengulang hafalan, maka semakin kita dapat menemukan ya tempo ataupun karakter kita dalam murojaah hafalan itu yang paling pas untuk kita seperti apa. Karena itu beda-beda ya. Ada yang orang dia sehari bisa ngaji sampai 5 juz dan itu dia enak gitu ya, itu pas sama dia dengan bacaan yang cepat misalnya. Tapi ada juga orang yang dia sehari cuma sejuz, bacanya santai gitu ya, dan ia nikmat dengan seperti itu, tapi hafalan tetap lancar. Jadi beda-beda macamnya, karakternya beda-beda. Nah, bagaimana cara menemukannya? Kalian paksakan diri gitu ya untuk terus konsisten dalam setoran hafalan kalau misalnya masih setoran hafalan baru ya, dan juga terus coba formula-formula murojaah, artinya coba sehari sekian juz dengan bacaan yang kadarnya cepat atau menengah gitu atau lambat. Nah, itu dicoba-coba gitu ya. Insya Allah nanti lama-kelamaan kalian akan menemukan racikan yang pas untuk murojaah sendiri gitu ya. Kemudian itu mungkin ya. Kemudian selanjutnya, salah nggak kita lebih mentingin selesaikan setoran dulu baru mulai murojaah dari awal. Jadi kalau menurut saya ini kurang pas ya. Karena apa? Ketika sudah mulai menghafal, apalagi nanti misalnya targetnya katakanlah setahun ya, 30 juz. Tapi kita fokus untuk setoran hafalan baru saja. Jadi baratnya ditabrak terus, tabrak sampai akhirnya juz 30 selesai. Dan ketika memang itu sudah dikerjakan sampai 30 juz, pengalaman saya pribadi gitu ya, dan beberapa kawan-kawan penghafal Quran ya, ini justru malah sangat sulit ketika masuk fase murojaah. Jadi ada 3 fase ya, ada fase menghafal baru, hafalan baru, kemudian ada fase murojaah hafalan yang sudah lancar, kemudian ada fase melancarkan hafalan yang belum lancar. Nah, ini semua berbeda ya. Kalau hafalan baru itu cenderung kalau saya pribadi lebih mudah lah. Jadi kita menghafal hafalan baru, misalnya katakan sehari 1 halaman atau 2 halaman di store ke Ustadz. Ya, ini beneran hafalan yang memang belum pernah dihafal, ya, yang sangat baru lah benar-benar. Ini cenderung kalau teman-teman sih standar sih, ada yang susah tapi nggak terlalu susah, rata-rata sih menengah sih. Gitu ya, tergantung kadar yang masing-masing, ada yang 1 halaman, ada yang setengah halaman, ada yang 2 halaman per harinya. Ini cenderung masih bisa diatur lah. Kemudian yang kedua itu murojaah hafalan yang udah lancar. Nah, kalau yang ini tadi ya, jadi murojaah itu hafalan yang sudah lancar, mengulang hafalan yang memang sudah lancar. Jadi hafalan yang sudah dihafal kemudian lancar, ya masih lancar, itu diulang-ulang sehingga semakin melekat gitu ya, menjaganya setiap hari gitu ya. Nah, ini namanya murojaah. Ada lagi yang ketiga, itu namanya melancarkan. Nah, kalau melancarkan ini rata-rata proses yang paling sering dibilang cukup sulit ya bagi teman-teman menghafal Quran yang saya kenal. Ya. Jadi melancarkan ini adalah hafalan yang sudah dihafal tapi sudah lama dan itu nggak diulang-ulang, nggak dimurojaah, sehingga akhirnya lupa lagi dan kemudian dihafal lagi. Ya, ini namanya melancarkan. Maksudnya dilancarkan lagi. Nah, ini biasanya cenderung lebih rumit, apalagi dengan ditambah hafalannya itu memang sudah, artinya sudah selesai tadi 30 juz sampai akhir, kemudian harus dia punya beban untuk melancarkan lagi 30 juz. Jadi benar-benar ditimpa lagi hafalannya. Jadi dia ngelancarin yang juz ini, tapi hutang dia di juz-juz lain masih banyak juga. Jadi beban dia merasa sangat banyak gitu ya. Karena dia merasa dia sudah selesai hafalannya, tapi nggak lancar, itu malah menjadi beban gitu ya. Beda halnya dengan orang yang dia belum hafal, dan kemudian dia hafal baru baru hafal 2 juz misalnya. Dia nggak punya beban dengan 28 juz yang lain karena dia belum hafal gitu ya. Tapi kalau yang udah dia setoran sampai 30 juz, kemudian dia baru lancar sejuz, dia merasa beban dengan 29 juz yang lain karena memang dia merasa dia sudah pernah setor dan ternyata nggak lancar. Nah, itu yang membedakan. Jadi kadar sulitnya di situ ya. Jadi ada beban beban mental lah ya,
buat teman-teman yang seperti itu model menghafalnya. Kemudian kita lanjut ya. Mungkin seperti itu ya yang tadi. Ini kita lanjut. Ada nggak sih kebiasaan yang memang seseorang penghafal Quran harus lakuin di luar murojaah? Kalau kebiasaan yang harus tentunya menjadikan Quran itu menjadi kebiasaan. Artinya bukan hanya Quran itu menjadi kebiasaan mengaji, artinya dibaca saja atau di murojaah saja atau diulang-ulang saja, enggak. Tapi ya jadikan Quran itu sebagai karakter ya artinya. Karena memang Quran ini diturunkan bukan hanya untuk dibaca ya, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin ya, tapi perlu juga untuk diamalkan. Dan kalau ditanya kebiasaan seorang penghafal Quran yang harus dilakukan, ya menjadikan Quran itu sebagai karakter atau akhlak gitu ya. Nabi SAW diutus untuk memuliakan akhlak ya. Nama itu diutami makarimal akhlak gitu ya. Ataupun kalau yang bisa dilakukan mungkin yang lebih rinci lagi, itu mungkin bisa menjaga bicaranya gitu ya. Jadi kalau dengan komunikasi dengan orang lain ya harus dijaga komunikasinya dengan baik, tidak sembarangan. Mungkin seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara kita benar-benar memahami dan mengamalkan apa isi Al-Quran? Ini sebenarnya sudah dibahas ya kemarin. Jadi bagaimana caranya? Tentunya Al-Quran itu sangat luas ya, sangat kompleks, sangat lengkap gitu ya. Dan proses pengamalan Quran ini nggak berhenti 1-2 kali, tapi sampai akhir hayat gitu ya. Artinya kita memang punya kewajiban untuk melaksanakan pengamalan Quran ini sampai akhir hayat. Dan bagaimana caranya? Ya kita perlahan kita amalkan gitu ya, dengan dipahami, dipelajari, ya ditadaburi gitu ya. Dan kajian-kajian sekarang sudah banyak ya, kajian-kajian Quran, dan nggak ada alasan lagi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar Quran, ingin memahami Al-Quran, karena memang wasilahnya sudah sangat banyak saat ini. Kemudian selanjutnya kasih kiat-kiat Kak biar Al-Quran ngaruh di kehidupan. Soalnya Ana lihat banyak anak muda yang sukses dengan Al-Quran. Ya kiat-kiatnya kemarin ya. Jadi 5 kewajiban kita tetap dipegang terhadap Al-Quran ya. Mengimani dengan sebaik mungkin, membacanya dengan baik ya. Kalau bisa menghafalnya gitu ya. Kemudian memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan menciarkannya. Kemudian mau tanya Ustadz, hal mendasar menjadi penghafal Quran bagaimana? Syukron. Kalau ditanya hal mendasar, mungkin kembali kepada dasar diciptakannya manusia ya. Tentunya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi hambanya yang beribadah kepadanya gitu ya. Kalau kita mengingat dasar ini bahwa kita adalah hamba Allah yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketika kita mulai menghafal Quran ataupun membaca Quran, kita tidak akan merasa terbebani karena memang itu adalah tugas kita semua gitu ya. Jadi mungkin dikuatkan dulu niat dasarnya ya, dan dipahami betul bahwasanya tugas kita di dunia ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, salah nggak sih kalau kita ngafal Quran tanpa mentadaburinya? Nah ini jangan bicara benar salah ya, karena keduanya nggak ada yang salah ya. Kalau ditanya baca Quran tanpa tadabur, hanya baca Quran saja itu nggak salah, itu benar, bahkan dapat pahala gitu ya. Ya, membaca Quran saja itu sudah cukup dapat pahala gitu ya. Apalagi dengan tadabbur, ya tentunya akan lebih banyak lagi pahala dan manfaat yang didapatkan gitu ya. Jadi bukan masalah benar salah gitu ya. Jangan dipentokin karena keduanya ini ada amal baik gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang masih belum mentadabburi ayat Quran, nah coba sambil sedikit-sedikit ditadaburi ayat Qurannya gitu ya, dibaca terjemahnya atau dengar kajian-kajian dari para asatis gitu ya, dari para ulama yang memang pakar di bidangnya. Gitu ya. Jadi jangan dipetokin, boleh nggak sih kita baca Quran aja nggak tadabbur? Enggak, kita harus melakukan keduanya. Artinya keduanya adalah hal yang benar gitu ya. Namun akan lebih utama lagi jika sambil ditadabburi ayat-ayatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana cara konsisten murojaah khususnya hari libur quarantine day? Ustaz, syukron. Jadi ini kembali lagi ke jawaban yang tadi ya. Bagaimana kita mencari karakter murojaah kita sendiri, itu ada prosesnya. Dan kalau misalnya memang keadaan berbeda, kayak lagi di rumah aja kayak gini, coba dibuat lingkungan yang kondusif di rumah itu.
Jadi bikin suasananya ngedukung antum pribadi gitu ya, untuk jadi nambahin semangat buat ngaji. Dan itu yang tahu kalian sendiri ya. Maksudnya tentunya ajak keluarga, bikin suasana yang bikin enak kalian sendiri untuk murojaah. Kurang lebih itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana motivasi yang tepat untuk menguatkan diri dalam menghafal Al-Quran. Ya, motivasi itu dibangun dengan sendiri ya, oleh diri sendiri gitu ya. Artinya yang paling tahu, yang bikin semangat banget kita untuk melakukan suatu hal itu ya diri kita sendiri gitu ya. Intinya sih kita sering-sering minta doa kepada Allah supaya diberikan hidayah, ya, diberikan petunjuk, dimudahkan dalam menghafal Quran. Sering-sering minta nasihat ke ustaz-ustaz kita, ke guru-guru kita. Kemudian juga banyakin zikir gitu ya. Dan yang paling pasti juga diskusi sama teman-teman yang emang lagi sama-sama menghafal Quran gitu ya. Bagaimana mereka melalui masa-masa sulit mereka ketika menghafal Quran gitu ya. Karena kalian yang saat ini sedang merasakan prosesnya gitu ya. Susah senangnya itu lagi dirasain bareng-bareng gitu. Tapi kalau saya pribadi sih dalam motivasi biasanya memang cari rival. Jadi ada teman yang hafalannya nggak beda-beda jauh sama kita, dan kita sama saling-saling berlomba-lomba lah dalam menghafal Quran, dalam murojaah. Kita itu cukup ngedorong kita buat semangat hafal Quran. Mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana memunculkan rasa kuat dan awet dalam murojaah Al-Quran dalam satu hari target. Nah ini sama kayak tadi ya. Motivasi dibangun lagi, terus cari lingkungan yang kondusif gitu ya, dan cari karakter murojaah yang paling tepat. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memahami makna Al-Quran sedangkan diri belum bisa bahasa Arab. Ya, jadi jangan kita menghalangi diri kita untuk paham Al-Quran, untuk mempelajari Quran karena kita belum bisa bahasa Arab gitu ya. Artinya ini sebenarnya bagus karena kita udah sadar bahwasanya memahami Quran itu perlu dengan belajar bahasa Arab. Ya, kita udah sadar bahwasanya itu perlu gitu ya. Belajar bahasa Arab itu perlu karena untuk menghafal, untuk memahami Al-Quran. Tapi sekarang wasilahnya udah banyak ya untuk belajar Quran. Kita lewat sosial media sudah banyak kajian-kajian asatis ya, yang memang mereka pakar di bidang Al-Quran, di bidang syariat. Nah, itu kita bisa langsung belajar dari mereka gitu ya. Ini sebagai apa ya? Sebagai supaya kita tetap belajar gitu loh. Artinya kesibukan kita apapun, kita tetap ada waktu untuk belajar sendiri gitu ya. Tapi kalau memang kita diberikan kemudahan dan diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar langsung bahasa Arab dan belajar langsung tafsir Quran atau bagaimana kita memahami Quran, nah itu alhamdulillah. Jadi banyak-banyak berdoa supaya Allah mudahkan jalan kita, karena setiap orang berbeda-beda, masing-masing kesibukannya macam-macam ya, dan kita tetap minta dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam memahami Al-Quran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang hafizah wajib atau harus banget punya suami yang hafiz atau enggak. Jadi kalau kita bicara soal wajib atau enggak, tentunya ini kembali kepada asalnya bahwasanya semuanya boleh nikah gitu ya dengan perempuan. Kalau yang laki dengan perempuan ya boleh nikah dengan lijamaliha lidiniha, dengan atas kecantikannya, atas agamanya atau hartanya atau nasabnya gitu ya. Tapi akan lebih utama jika kita pegang agamanya. Dan kalau ditanya wajib atau enggak punya hafiz, seorang hafiz punya suami yang hafiz atau enggak, tentunya enggak wajib ya, karena memang enggak ada nas khusus atau nas yang sharih untuk mewajibkan hal tersebut. Tapi kita diberikan kebebasan, artinya ada pilihan, diberikan pilihan untuk menikah dengan siapapun. Tapi dianjurkan kepada kita memegang perempuan ataupun pasangan yang kuat agamanya, yang bagus agamanya. Dan hafiz Quran atau hafizah Al-Quran tentunya memiliki nilai plus ya dalam hal ini gitu ya. Dan jika memang seorang hafiz menikah dengan hafizah, tentunya itu akan membantu ketika mungkin mereka bisa saling murojaah gitu ya, bisa saling bincang-bincang tentang Al-Quran ya,
tadabbur bareng, ini akan sangat membantu. Tapi pada dasarnya memang boleh dengan siapapun yang ia inginkan. Dia punya hak, seorang hafiz punya hak untuk menikah dengan perempuan yang dia inginkan, mau itu hafizah atau enggak. Begitu pula dengan yang hafizah, dia punya hak juga untuk menikah dengan yang hafiz ataupun enggak. Dalam sisi mungkin setoran hafalan, dia kalau nikah dengan yang sama-sama hafal Quran, itu mungkin akan membantu. Tapi mungkin dalam sisi lain juga belum tentu. Artinya semua itu ada takarannya masing-masing, gitu ya. Bukan berarti seorang hafiz harus banget nikah dengan hafizah ataupun hafizah harus banget nikah dengan hafiz. Saya tidak mengatakan itu. Kita semua punya haknya masing-masing. Ya. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas semua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ya, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, ya silakan bertanya di Instagram atau di komentar di bawah. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab gitu ya, berkomunikasi dengan antum semua. Tentunya ini hanya sharing ya, bukan untuk menggurui atau menasehati dan sebagainya, tapi kita sama-sama berbagi ilmu gitu ya, dalam kebaikan saling menasihati dan saling mengingatkan. Ya, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.